Coba kita perhatikan, setiap kali ada pekerjaan besar dalam sebuah pemerintahan, nama Ahok atau Basuki Cahayapurnama selalu tidak ketinggalan. Pada waktu awal Jokowi menyusun kabinet dalam periode kedua, yaitu Kabinet Indonesia Maju, banyak mengusulkan nama Ahok untuk masuk dalam jajaran menteri. Sayangnya, undang-undang tidak memperbolehkan karena ia pernah menjadi terpidana kasus dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari sana saja kita bisa melihat tingkat kepercayaan orang terhadap Ahok dalam urusan eksekusi masih tinggi. Ahok mempunyai kemampuan manajerial yang mumpuni. Ia tipikal eksekutor tangguh dan sistematik. Kita masih ingat saat Ahok menjabat Gubernur Jakarta menggantikan Jokowi. Kemampuan Ahok di atas rata-rata dalam membereskan banyak hal di Jakarta. Ia multitasking, bisa melakukan banyak hal besar dalam waktu bersamaan. Mulai dari menerima warga dengan sejuta keluhan mereka di balai kota, sampai mengerjakan proyek besar supaya Jakarta tidak banjir lagi. Dan penduduk Jakarta banyak merasakan manfaat ketika Ahok menjadi gubernur. Transportasi jadi nyaman, kemacetan juga jauh berkurang, dan kota tertata pelan-pelan. Sayangnya, Ahok tidak lama menjabat. Ia harus kalah karena warga Jakarta lebih suka pemimpin yang seiman meski kerjanya lamban. Jakarta pun kembali seperti semula, malah lebih parah karena hanya dijadikan panggung pencitraan. Jokowi yang pernah berpartner dengan Ahok saat menjabat sebagai gubernur Jakarta sangat paham cara kerja Ahok. Ahok itu seperti bulldozer. Ketika ia punya tujuan, ia tidak peduli dengan banyaknya penghalang. Semua yang ada di depan dihantam. Dia punya target jelas kapan pekerjaan itu harus selesai. Ahok memang bukan politikus. Ia tidak mampu kompromi dan tarik ulur dengan sekitarnya. Ibarat main layang-layang, Ahok tidak pernah mengulur benangnya. Ia tipikal pemain yang suka menarik dengan cepat dan keras. Itulah kenapa layangnya cepat putus. Menempatkan Ahok pada tempat yang salah, jelas akan menimbulkan keributan. Tapi jika tempatnya benar, Ahok bisa menjadi sebuah mercusuar. Itulah kenapa saya setuju sekali ketika Jokowi mengumumkan bahwa Ahok adalah salah satu dari 4 kandidat untuk menjadi kepala badan otorita ibu kota baru. Inilah tempat yang sangat tepat untuk Ahok. Bayangkan, ibu kota baru nanti akan dibangun dengan dana sampai 500 triliun rupiah. Dan sebagian besar dana diperoleh dengan model kerjasama bersama beberapa investor asing. Sebagai orang yang punya dana, tentu investor-investor itu ingin dananya bisa dimanfaatkan dengan efektif. Tidak dikorupsi, apalagi dibuat pesta pora para tikus berdasi. Ini berhubungan dengan kepercayaan. Orang yang memegang mega proyek itu tentulah harus mereka yang punya pengalaman dalam mengelola kota besar. Sebagai tambahan informasi, ibu kota baru dengan luas ratusan hektar itu nanti diperkirakan akan ditempati 1,5 juta orang di awalnya. Mega proyek ini harus berhasil karena akan dilihat oleh mata internasional. Dan Ahoklah yang tepat sebagai CEO kota baru itu. Dia punya nama dan punya karya. Juga tentu investor-investor besar itu senang karena mereka tahu rekam jejaknya. Ahok bisa menggabungkan investor luar dan investor lokal supaya bersama-sama mewujudkan ibu kota baru dengan progres yang sesuai jadwal. Menarik memang melihat kiprah Ahok selama beberapa tahun ini. Ahok memang pernah dipenjara karena terkena fitnah, tapi itu tidak mematikan sinarnya. Bahkan sesudah keluar dari penjara, ia mendapat banyak tawaran kerja. Dan Ahok menerima tawaran yang paling berkesan, menjadi komisaris utama BUMN raksasa, yaitu Pertamina. Ahok adalah bukti dari sebuah kalimat yang mengatakan emas meski berada di tengah tumpukan sampah, ia tetap emas. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan demikianlah cuplikan videonya saudara-saudara sekalian. Dan memang kalau berbicara mengenai Ahok ini, kerap kali mendapatkan perhatian. Benarkah Ahok akan terjun kontestasi pemilu 2024?
Sebenarnya di antara orang-orang yang mendukung Ahok ini juga menjadi sesuatu yang dinanti-nantikan ya. Dinanti-nantikan apakah pada akhirnya Ahok ini bakalan terjun di kontestasi pemilu 2024 nanti, itu juga menjadi tanda tanya. Bahkan lebih lanjut, Ahok jadi cawapres game changer 2024, ini kata indikator. Jadi saudara semuanya beberapa waktu belakangan memang muncul ya nama Ahok yang digadang-gadang disebut-sebut ya sebagai cawapres, dan itu ramai sekali. Tentu di antara orang-orang yang mengagumi Ahok setuju-setuju saja ya. Namun kalau mengingat situasi politik di bangsa kita di Indonesia ya saudara sekalian, memang tidak mudah ya posisinya Pak Ahok ini. Apalagi Pak Ahok ini adalah sosok yang beberapa waktu yang lalu itu juga banyak sekali ya orang-orang yang memang berseberangan ataupun bertentangan dengan beliau. Itu sudah ramai sekali ya, sampai-sampai pada waktu itu ada banyak sekali ya orang-orang yang melakukan aksi demo oleh karena menuntut Ahok untuk dipenjara. Nah, saudara semuanya, mari kita lihat lebih lanjut terkait dengan beberapa pemberitaan yang lain yang kemudian juga mengabarkan mengenai Ahok ini yang disebut-sebut sebagai cawapres di tahun 2024. Apakah itu pada akhirnya bisakah terwujud? Sebenarnya kalau dilihat secara ideal, kalau kita ini semua ya bisa kemudian menerima orang apa adanya sebagai pemimpin tanpa yang melihat backgroundnya apa, tanpa melihat dia siapa, tanpa melihat dia dari agama mana, dari suku mana, tetapi fokus pada track recordnya sebagai seorang pemimpin, kemampuan kinerjanya, maka saya pikir boleh saja dan bisa-bisa saja Ahok itu menjadi cawapres. Namun kan ideal yang seperti ini belum menjadi sebuah kenyataan secara utuh ya dalam kehidupan kita bermasyarakat hari ini. Oleh karena memang satu hal yang tidak bisa dipungkiri, bahkan saudara sekalian beberapa waktu belakangan ini ya juga diwanti-wanti ya mengenai adanya politik identitas dan segala macamnya, karena itu sempat viral dan ramai sekali yang menggema politik identitas ini kan pada tahun 2017 ya, dan itu yang kemudian sampai hari ini juga nampak membekas, dan tentu itu menjadi satu pembelajaran yang mana para politikus pun juga kemudian menjadi hati-hati ya, dan terutama dalam hal yang lebih bijak sekali saudara semuanya, lebih waspada dalam hal memilih ya. Apalagi ini kalau kita bicara mengenai cawapres, tentu yang dipertimbangkan adalah agar pada akhirnya sosok itu bisa membantu kenaikan peningkatan elektabilitasnya. Jadi saudara semua, tidak salah juga ketika ada orang yang berbicara mengenai Ahok bisa menjadi cawapres. Saya pikir itu hal yang lumrah ya di alam demokrasi yang luar biasa ini. Tiap orang pada akhirnya boleh saja dan sah-sah saja menyampaikan aspirasi, membicarakan mengenai Ahok untuk jadi cawapres. Saya pikir tidak ada yang salah dengan itu, saudara ya. Bisa-bisa aja ya. Namun sepertinya itu ruangnya sangat kecil ya, ruangnya sangat kecil, saudara ya. Tetapi sebenarnya yang kita harapkan adalah sekalipun Pak Ahok tidak menjadi cawapres ya, setidaknya dia bisa punya posisi di dalam pemerintahan, terutama ya pada posisi-posisi. Dan ini juga patut disyukuri ya, hari ini kan Pak Ahok ini juga ada di posisinya di Pertamina ya, komisaris utama Pertamina ya. Jadi sebagaimana tadi sudah diuraikan oleh Denny Siregar, itu yang juga patut disyukuri. Dan memang Ahok ini terkenal luar biasa tegas ya, dan tidak kompromi dan serius ketika diberikan pekerjaan ataupun tugas. Nah saudara semuanya, bahkan selain daripada itu ya juga muncul wacana beberapa waktu yang lalu, tiba-tiba muncul wacana Anies Ahok di Pilpres 2024. Jadi saudara semua, memang betul tadi katanya Denny Siregar bahwa nama Ahok ini ya sinarnya tetap ya, tidak redup ya, sekalipun dia sudah masuk penjara lalu kemudian keluar, tetapi oleh karena dia punya basis pendukung juga yang kerap kali memuji dan tidak lupa dengan apa yang sudah pernah dikerjakan oleh Ahok ya, sehingga kemudian namanya tetap dibicarakan. Dan satu hal yang tidak bisa dipungkiri, Ahok itu juga punya basis pendukung saudara ya. Kemudian ya kronologi munculnya wacana duet Anies Ahok di Pilpres 2024 ya. Jadi saudara, salah satunya adalah kabar bahwa Luhut yang mengusulkan sosok Basuki Cahayapurnama atau Ahok menjadi calon wakil presiden bagi Anies Baswedan. Apa itu mungkin saudara? Sebenarnya dalam politik ini mungkin-mungkin saja ya, tetapi kalau dilihat dalam konteks yang lebih real, dalam konteks yang penuh dengan pertimbangan dan segala macamnya, yaitu tentu menjadi sulit saudara ya. Tidak mudah memang hal seperti itu ya. Lalu juga bahkan ada pemberitaan mengenai Ahok cawapres Ganjar, ini elektabilitas ex gubernur DKI itu ya. Peluang Ahok cawapres Ganjar Pranowo.
Nah, saudara, jadi Ahok ini memang pada akhirnya di tengah-tengah banyak orang yang menantikan mengenai sosok yang bakal, ya, baik itu bakal cawapres Prabowo, baik itu bakal cawapres Ganjar, baik itu bakal cawapres Anies Baswedan, karena sejauh ini ada 3 kandidat ya, yang kemudian disebut-sebut sebagai bakal capres di tahun 2024 nanti. Dan nama Ahok ini muncul, saudara ya. Jadi di tengah-tengah pembahasan mengenai para elit ini yang konteks utamanya adalah persiapan Pilpres 2024, nama Ahok ini muncul, saudara ya. Jadi nama Ahok ini muncul pada posisi ya mengenai adanya opini Ahok peluangnya menjadi cawapres. Tadi dikatakan peluang Ahok ataupun gagasan, tiba-tiba muncul gagasan bahwa Ahok ya mengenai Pilpres 2024 Ahok Anies ya, Anies Ahok. Lalu kemudian muncul juga Ahok cawapres Ganjar. Jadi saudara semua, poin pentingnya sebenarnya apa yang tadi disampaikan oleh Mas Denny Siregar, bahwa Ahok ini adalah sosok yang cahayanya, yang sinarnya tidak meredup. Oleh karena apa yang sudah dia kerjakan selama memimpin di DKI terutama, itu telah meninggalkan bekas bagi warga yang merasakan, dan juga telah menjadi ramai se-Indonesia ya. Oleh karena Ahok ini kan sebelumnya wakil dari Pak Jokowi ya ketika menjabat sebagai gubernur DKI, lalu kemudian Pak Jokowi naik menjadi presiden, Ahok menjadi gubernurnya. Dan kita semua tahu ya kinerja Ahok di DKI itu luar biasa sekali, saudara sekalian. Oleh karena itu, siapapun pada akhirnya menjadi pemimpin negeri ini, ya siapapun yang menjadi pemimpin bangsa ini, kita mengharapkan mereka adalah orang-orang yang peduli terhadap seluruh ya elemen masyarakat yang ada di bangsa kita di Indonesia, dengan berbagai latar belakang, baik itu suku, agama, dan hal-hal lainnya termasuk budaya, saudara ya. Kita harapkan mereka mampu dan benar-benar punya hati untuk membawa bangsa ini semakin baik, semakin maju ke depan. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.